Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala hadzal Qur'an dan linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Pecinta Morning Quran Motivation di pagi yang berbahagia ini, kita akan bicara tentang taubat. Dengan tema kunci taubat. Dan kita akan melihat inspirasi pada juz 3 surat Ali Imran ayat 135. Saya akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sadaqallahul azim. Pecinta sahabat serta pelopor Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan bicara tentang apa saja kunci-kunci taubat yang nantinya akan menjadi pelajaran besar bagi kita yang ingin berubah. Sebesar apapun kesalahan Anda, putar arah sekarang juga. Lalu lakukan. Apa yang kita lakukan? Perubahan. Dari keburukan menuju kebaikan. Dari kemaksiatan menuju kebaikan. Inilah yang harus kita lakukan setiap hari, agar hari demi hari kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, hamba Allah yang cinta Allah, hamba Allah yang cinta Rasulullah, hamba Allah yang cinta agamanya, cinta Al-Quran, dan cinta terhadap perubahan dalam dirinya. Jadi, pecinta sahabat serta pelopor Al-Quran, mencintai perubahan adalah perjuangan. Kalau kita ingin berjuang, maka perubahan itu perlu dilakukan. Baik, kita lihat pada inspirasi juz 3 surat Ali Imran ayat 135. Allah mengatakan, walladzina, dan orang-orang yang idza fa'alu, dan orang-orang yang apabila mengerjakan fa'alu fahishatan au zalamu anfusahum, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan fahishatan, perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri. Jadi perbuatan keji itu pasangannya, dampaknya itu adalah menganiaya diri sendiri. Perbuatan keji itu isinya dosa. Apa saja? Meninggalkan sholat. Apa saja? Berbuat maksiat. Apa saja? Korupsi. Apa saja? Menzalimi orang. Apa saja? Minum khamar. Apa saja? Riba. Itu fahishatan. Atau zalamu, menzalimi anfusahum, dirinya sendiri. Bagaimana Allah yang Rahman ya Rahim mengingatkan kita sangat detail
Sudah, tidak ada waktu kecuali hari ini kita adakan waktu khusus untuk kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran beserta maknanya. Katanya sih di RTV Indonesia sampai akhir usia kita. Jadi ayat ini mengingatkan kita juz 3 surah Ali Imran 130 adalah Alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Dan apabila orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Lalu kata Allah, Dzakarullah. Mereka ingat akan Allah. Lalu dia segera wasari'u ila magfirati min rabbikum itu. Dzakarullah. Mereka ingat akan Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Nah, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, lalu dia Dzakarullah. Ingat itu. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka mengingat Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Nah, dan siapa lagi yang dapat mengampunkan dosa selain daripada Allah? Ditantang oleh Allah. Kenapa kita nggak yakin? Allah mengatakan, "Wa may yaghfirudz dzunuba illallah." Adakah yang mampu mengampuni dosamu selain Allah? Jawabannya udah pasti. Pecinta sahabat dan pelupur Allah tidak ada. Tidak ada. Lalu Allah sambung lagi dalam kalamullahnya, "Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Jadi syarat pengampunan dosa itu kalau kita tidak meneruskan daripada perbuatan keji itu. Siapa sih yang manusia tidak berdosa? Banyak, setiap kita itu pasti berbuat dosa. Makanya kita bertaubat. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 kunci taubat yang pertama adalah apa kalau begitu? Yang pertama, senantiasa memperbaharui istighfar. Itu yang pertama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nah, senantiasa memperbaiki taubat. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Pecinta, sahabat, serta pelopor Al-Quran. Salah satu penghambat kita tidak bisa menghafal Al-Quran, tidak bisa kita berinteraksi dengan Al-Quran, karena fahisyatan dan auzalamu ini kenceng dalam diri kita. Jadi berbuat keji dan menzalimi diri ini sangat banyak, sehingga sulit. Makanya perbanyak taubat. Rinangkan air mata. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Itu yang pertama. Senantiasa memperbaharui taubatmu, wahai saudaraku, wahai sahabatku, wahai cintaku. Itu ya. Jadi yang kedua, ya tadi apa yang pertama? Senantiasa memperbaiki istighfar. Yang kedua adalah bertekad meninggalkan maksiat dengan totalitas. Jadi jangan setengah-setengah, jangan jadi taubat sambal. Aduh. Pedes banget. Ntar makan lagi. Jangan, tapi
tekad yang kuat untuk meninggalkan maksiat dengan totalitas. Berjanji. Karena kata Allah, "Wa may yaghfirudz dzunuba illallah." Tapi Allah menyambung ayatnya, "Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Allah. Nah, kata bunda-bunda kan kalau kita ngaji majelis taklim tuh, Allah. Nah, jadi dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Di surat Ali Imran ayat 135 juz 3 itu mengajarkan kita tentang tata cara bertaubat, dan ini motivasi dan solusi bagi kita yang hari ini sudah resah, gelisah, bingung. Kan dampak dari buat dosa itu kan kita tuh kayak orang apa ya, kayak orang galau dan ya itulah kira-kira ya, kata sebagian orang. Jadi dia jadi orang yang pesimis. Ini kita bisa hilangkan dengan tadi Allah buka kesempatan ayatnya itu dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kalau di awalnya itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, lalu mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Walam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Jadi sampai Allah mengatakan, "Wa may yaghfiru dzunuba illallah." Adakah yang bisa mengampunkan dosa selain aku, kata Allah? Tak ada jawabannya. Pecinta sahabat dan pelopor Al-Quran. Maka yang pertama kunci sukses taubat, saya ulangilah, senantiasa memperbaiki istighfar. Yang kedua, bertekad meninggalkan maksiat dengan totalitas. Caranya bagaimana? Buatlah perjanjian dengan diri sendiri. Apabila Anda berhasil, apa rewardnya? Apabila Anda tidak berhasil, apa punishmentnya? Apa hukuman bagi diri Anda? Tapi hukuman yang membangun, bukan menghancurkan diri. Nah, yang ketiga adalah 5 kunci sukses taubat. Yang ketiga adalah segera membuat daftar amal soleh terbaru dalam diri kita. Ada perubahan amal-amal soleh. Jadi itu untuk menghapus dosa kita. Kalau sholat 5 waktu itu dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan sholat 5 waktu. Baca Quran juga bisa menghapuskan dosa. Tapi dosa-dosa besar itu harus dengan istighfar dan taubatan nasuha. Jadi yang ketiga segera membuat daftar amal soleh. 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa, 6 apa, 7 apa, 8 apa, 9 apa, 10 apa. Buat yang rapi. Contoh 1 sholat tahajud, 2 sholat fardu, 3 tilawatil Quran. Ya. Kemudian 4 sedekah, 5 olahraga, 6 baca buku, 7 silaturahim, 8 sholat sunat, 9 zikir, 10 puasa misalnya. Kan itu ada daftarnya. Segera buat daftar amal soleh, lalu kita dalami dan jalani. Kemudian yang keempat adalah membaca kisah taubatnya para nabi dalam Al-Quran. Bagaimana para nabi itu bertaubat. Saya ingin sampaikan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ini dia kesel sama umatnya, akhirnya dia pergi meninggalkan umatnya. Lalu dia pergi naik kapal, cerita, lagi naik kapal, ombaknya besar, nakoda bilang, ini kapal nggak bisa, ini harus ada yang dikeluarkan, diceburkan ke laut. Waduh, semuanya pada takut gitu loh, pecinta sahabat dan pelopor Al-Quran. Terus apa yang terjadi? Waktu diundi, metodenya undian ya, lalu setelah diundi, Nabi Yunus ternyata kena, berkali Nabi Yunus kena, akhirnya Nabi Yunus pun diceburkan ke laut, dan ternyata di dalam laut itu dia langsung disabet oleh ikan ya, ikan paus besar sekali ya. Kemudian dia berada di dalam perut ikan, lalu dia merasa sepertinya aku ditegur sama Allah, dan membuat Nabi Yunus alaihissalam sampai dia ketakutan sekali sehingga dia terus saja minta ampun dan bertaubat. Ya, dia berdoa dalam kegelapan, dia menyelimuti dirinya, kegelapan laut, kegelapan dalam perut ikan ya, kegelapan malam.
Nah, kalimatnya itu kemudian Allah ambil ya di dalam surat Al-Anbiya ayat 87-88 yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika ia pergi ke dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya dan menyulitkannya. Maka ia menyuruh dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Kisah Nabi Yunus ini menjadi pelajaran bagi kita. Makanya ada kalimat yang sangat terkenal yang dibacakan oleh Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ini juga bagus banget ya. Kalau kita itu membiasakan doanya Nabi Yunus, zikirnya Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Coba baca itu tiap hari ya. Itu bahagian daripada kisah taubatnya para nabi ya ketika ditegur oleh Allah. Kita ulang ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya tahu nggak? Bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Masih Engkau ya Allah. Jadi ulang itu berkali-kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu terus ya. Jadi kunci taubat yang keempat adalah bagaimana kita ya membaca kisah taubat para nabi dalam Al-Qur'an yang membuat kita itu hari demi hari itu semakin termotivasi untuk terus memperbaiki diri. Ada kisah Nabi Yunus alaihissalam, ada kisah Nabi Adam yang kemudian diturunkan dari surga ke bumi ya. Juga ada kisah Nabi Musa yang akhirnya beliau harus berjalan bersama Nabi Khidir. Itu tepatnya pada juz 16 tuh. Halaman pertamanya itu juz 16 itu cerita tentang ini. Bagaimana Nabi Khidir dan Nabi Musa itu berjalan, akhirnya Nabi Khidir juga kesel kan, banyak nanya Nabi Musa alaihissalam. Beliau pun menyampaikan, jangan banyak tanya lagi. Begitu kita berhentikan daripada pembelajaran kita. Jadi ada kisah Nabi Adam, bagaimana ibrohnya, ada kisah Nabi Yunus, ada kisah Nabi Musa yang menjadi pelajaran bagi kita. Makanya yang keempat adalah membaca kisah taubatnya para nabi dalam Al-Quran. Dan yang kelima adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Jadi wajib menurut saya kalau kita sudah dalam keadaan dosa mencari lingkungan yang baik, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka akan perubahan. Jadi itulah 5 kunci sukses taubat yang kita lihat dan kita ambil inspirasinya, kita ambil motivasinya dari ayat 135 surah Al-Imran juz 3. 135 surah Al-Imran juz 3. Saya ulang ayatnya. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Di situ ada motivasi yang sangat luar biasa. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, perbuatan keji dan menganiaya diri sendiri. Fase 2 itu dikasih solusi. Dia mengingat Allah dan dia meminta ampun kepada Allah. Fase yang ketiga, Allah menjamin dan menggaransi, bahkan menantang semua orang. Adakah yang bisa menghapuskan dosa? Di tantangan Allah itu jelas. Artinya apa? Saking rahmannya dan rahimnya Allah, sampai Allah mau mengeluarkan statement begitu, pernyataan begitu untuk kita tuh, supaya kita ini manusia jangan sombong. Ayo, taubat, taubat, taubat. Tapi siapa yang taubatnya diterima oleh Allah? Mereka yang walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Inilah pelajaran besar daripada ya. Semoga 5 kunci sukses taubat itu: yang pertama, senantiasa memperbaiki diri. Yang kedua, bertekad meninggalkan maksiat dengan totalitas. Yang ketiga, segera membuat daftar amal soleh. Yang keempat, membaca kisah taubat para nabi dalam Al-Quran. Dan yang kelima adalah kumpul dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan akan ada perubahan di dalam diri kita menjadi yang lebih baik. Jangan lupa, kalau Anda sudah banyak dosanya, tonton ulang ya. Tonton ulang edisi YouTube kali ini ya. Tema kita di YouTube kali ini tentang kunci taubat. Mudah-mudahan Anda kembali kepada dunia Anda,
yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, sehingga berani, sehat, kaya, bahagia ada di dalam diri kita. Pada Allah saya mohon ampun, kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan itu dari saya sebagai hamba yang dhaif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.